Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan prediksi ujian semester 2 kelas 11 ya. Pada kesempatan ini, pada video ini akan dibahas prediksi soal nomor 20 sampai dengan nomor 24 yang terkait dengan materi gelombang berjalan. Sebelum membahas soal nomor 24 ini, prediksi soal nomor 24, kita lihat sekilas tentang gelombang berjalan ya. Jadi gelombang berjalan itu gelombang yang terjadi pada tali yang sangat panjang misalnya. Panjang itu kita lambangkan pakai titik-titik ini. Panjang itu artinya tidak terjadi pemantulan, jadi tidak ada ujungnya, jadi tidak ada gelombang memantul. Jadi gelombangnya terus aja ke kanan misalnya. Kalau yang digetarkan adalah sebelah kiri sebagai sumber getar, kita sebut O ya. O sumber getar, diingat ya. Kemudian digetarkan dengan periode T. Nah, sehingga gelombang merambat ke kanan dengan kecepatan V begitu. Maka simpangan getar sumber getar O ini Y itu akan sama dengan Y. O itu atau Y aja kita sebut sama dengan A sin 2V per T atau omega nih ya, omega kali T atau theta sin theta. Boleh. Ini simpangan sumber getar atau persamaan getaran ya yang sudah kita bahas di kelas 10 ini. Kemudian kita yang pada gelombang berjalan ini kita akan mencari simpangan getar di titik P yang berjarak X dari sumber getar ini. Nah, kalau simpangan titik P, tentu YP itu sama dengan A sin 2V per T kali TP. Jadi tugas kita memahami TP itu lamanya titik P bergetar. Kalau lamanya sumber getar bergetar yaitu T ini ya. T ini lamanya sumber getar bergetar. Kalau lamanya titik P bergetar TP. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kalau sumber getar sudah bergetar 10, jadi kita misalkan dengan angka-angka ya supaya mudah memahami. Kalau T-nya sama dengan 10, lamanya sumber getar sudah bergetar selama 10, maka titik P belum bergetar, merambat dulu gelombang ke titik P dengan kecepatan V ya, dengan jarak X. Tentu waktunya akan sama dengan X per V ya, karena kita tahu V itu kan S per T kan, S per T. Maka kalau T aja tentu S per V ya, atau X per V. Jadi X per V itu waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk sampai ke titik P, atau waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh jarak X sehingga sudah sampai dia ke titik P. Misalnya ini untuk sampai ke titik P ini butuh waktu misalnya 6 sekon. Jadi setelah bergetar selama 6 sekon, gelombang sampai ke titik P. Kalau sumber getar ini sudah digetarkan 10 sekon kan sudah lewat, sudah bergetar titik P. Jadi lama titik P bergetar itu jadi 4 sekon ya. 10 dikurang 6. Atau untuk sampai ke titik P aja 6 sekon. Kemudian sisanya kalau masih digetarkan terus yaitu sisanya 4 sekon, itu selama itulah titik P bergetar. Jadi TP itu dapat kita lihat ya. Dapat kita maknai, kita dapatkan, TP itu kita dapatkan sama dengan tentu 10 kurang 6 atau T dikurang X per V ya. T dikurang X per V. Nah, jadi begitu persamaannya. Sehingga ini sama dengan A sin 2V per T kali T dikurang X per V. Begitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah dibahas pada karakter gelombang ya, gelombang mekanik kemarin sebelum ini, maka ini kan sudah dibahas ya. Kalau ini sudah satu periode, ini kan jadinya lambda atau per lambda itu kan F, maka lambda F ya. Maka kalau kita cari lambda, ini lambda akan sama dengan TF, TP ya. TV begitu. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini nanti 2V T per T dikurang X per V. Jadi nanti ini akan disesuaikan saja bentuknya persamaan ini dengan model soal kebutuhan kita nanti. Dengan kebutuhan kita ini X ya. Udah, kita lanjutkan membahas soal nomor 20 ini dengan indikator soalnya diberikan beberapa data. Siswa dapat menentukan persamaan gelombang dengan benar. Jadi
terkait dengan gelombang berjalan yang awal ini ya. Nah, data-datanya itu ini amplitudonya 3 cm, kemudian frekuensinya F4Hz, kemudian kecepatan rambat gelombang V itu 5 meter per sekon. Nah, di sini jika awal menggetar ke atas, maka persamaan gelombang adalah, jadi sebagaimana yang sudah dibahas ya, diingatkan aja sekarang, kalau awal menggetar ke atas ini semua positif, ini kalau awal menggetarnya ke bawah di sini negatif. Kalau gelombang datang dari kiri, yang lebih lama bergetar itu sumber getar TP itu lebih kecil, jadi TP itu kecil dari T ini ya, maka di sini kurang jadinya. Tapi kalau gelombang datang dari kanan, yang lebih duluan bergetar itu adalah titik P, maka titik P yang lebih lama bergetar, maka tandanya di sini jadi tambah ya. Jadi bisa tambah bisa kurang nanti. Jadi kalau tambah itu gelombang datang dari kanan, kalau kurang itu gelombang datang dari kiri ya. Itu diingat aja ya. Kemudian jika awal menggetar ke atas berarti yang diambil yang positifnya, awal menggetarnya ke atas ya. Maka persamaan gelombang adalah ujung sebelah kiri yang digetarkan, berarti gelombang berambat dari kiri ya, berarti yang diambil negatifnya berarti di sini ya, yang minnya ini berarti yang minnya. Maka kita bikin persamaannya, maka berarti persamaan kita YP itu sama dengan, karena diketahui frekuensi seperti ini kita jadikan F aja, karena persamaan kita V-nya yang di luar, tinggal V-nya aja di sini, maka yang lainnya kita masukkan ya. Berarti plus A sin V-nya kita tinggalkan di luar, maka 2-nya masuk ke dalam, 2T per T, 2T karena yang diketahui F langsung aja 2F ya, 2F kali T, 2F kali T ini ya. Karena dari kiri ya kurang jadinya X per T-nya kalikan ke dalam, berarti yang V-nya aja yang tinggal di sini, 2 juga dikalikan ke dalam ya, 2-nya 2 ini juga kalikan ke dalam kurung per TP. TP itu kita sebut dengan TP itu adalah lambda ya, per lambda, seperti itu persamaannya. Maka kita bisa tulis Y sama dengan A-nya 3 satuannya dalam senti ya, A-nya sama dengan 3 sin V kali 2, F-nya 4, frekuensinya 4, kali T kurang 2 kali X per lambdanya kita belum tahu. Lambda itu sama dengan TP, karena yang diketahui frekuensi kita ganti aja ini dengan P per F. T itu sama dengan per F kan, jadi P per F. P-nya itu 5 jadikan senti, jadi 500 ya, 500 cm per F-nya 4. Maka ini kita bisa tulis 500 cm per 4 begitu ya. Maka kita dapatkan 3 sin V kali ini 8T kurang 4 ke atas jadi 8 ya. 8 bagi 5 itu 1,6. 1,6 ya. 1,6 dibagi 100 jadi 12. 0,016 X jadinya ya. Jadi YP itu sama dengan 3 sin 2V 3 sin V kali 8T kurang 0,016 X, di mana T dalam senti, X dan Y dalam T dalam sekon ya, T dalam sekon, X dan Y dalam senti, sehingga jawabannya adalah E ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 21.
dengan indikator soal, siswa dapat menentukan besaran-besaran gelombang dari persamaan gelombang yang telah diketahui. Ini prediksi dari soal nomor 21 ini ya, dari indikator soal yang sudah didapatkan. Ini persamaan gelombangnya yang diketahui ini. Tadi kita sudah mendapatkan, sudah kita review tadi tentang persamaan gelombang berjalan itu, bahwasanya persamaan gelombang berjalan itu tadi kita sudah dapatkan Y sama dengan A sin 2V per T kali T ditambah atau kurang X per lambda ya, X per lambda, X per V ya, T kali V nanti jadi lambda ya. Nah, sekarang kita rubah bentuk persamaan umum kita ini sesuai dengan bentuk persamaan pada soal ini. Berarti ini bisa positif bisa negatif ya, berarti sekarang yang positifnya yang diambil. Berarti Y sama dengan A positif sin. Di sini tidak ada, di luar kurungnya tidak ada V2VT-nya tidak ada, berarti dikalikan ke dalam ya. Berarti ini kita kalikan ke dalam, tapi yang didahulukan X-nya. Maka, dan tandanya yang diambil tambah berarti ya. Plus X kalikan 2V ke dalam, 2V per T. T kali V itu kan lambda, jadi lambda dia, TV. Tambah, kemudian T-nya, T ini ya, ini T-nya. Dipindahin ke kanan sama dengan tambah T-nya ini. 2V-nya dikalikan ke dalam, jadi 2V. Ya, ini 2V. Seperti kita jadikan aja F ya. Begitu persamaannya. Sehingga kalau persamaannya sudah simetris begini, sudah identik seperti ini, maka kita bisa menentukan, berarti nilai A-nya adalah 6. Ini betul. 6 cm karena X dan Y dalam senti, T dalam sekon katanya ya. Kemudian panjang gelombangnya. Panjang gelombang berarti ini kita ambil. Ini X, 2V berarti 2 per lambda ini sama dengan 0,02. Vx-nya ini sudah sama-sama Vx. Jadi dapat kita tulis 2 per lambda itu sama dengan 0,02. Berarti lambda sama dengan 2 per 0,02 atau sama dengan 100 cm atau sama dengan 1 meter. Jadi nomor 2 betul ya. Kemudian kalau 1 betul 2 betul, sebetulnya 1 betul 2 betul, 1 betul 2 betul. Tinggal kita milih 4. Kalau 4 betul berarti 3 harus betul ya. Kalau 1 betul, 2 betul, 1 betul, 2 betul, 3 harus betul. Kalau 1 betul, 3 harus betul ya. 1 betul, 3 harus betul. Tinggal cek 4 sebetulnya. Ya. Kalau cek 4, ya jelas ya. Kalau 1 betul, 3 pasti betul. 1 betul, 3 pasti betul. Kalau 1 udah betul, 3 pasti betul. Tapi yang 4 belum tahu. Maka kita cek yang 4 aja. Penjalaran gelombang adalah ke arah sumbu X positif. Kalau ke arah sumbu X positif berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti gelombang dari kiri. Kalau dari kiri kan tandanya min. Sekarang tandanya plus. Berarti kalau plus berarti gelombang dari kanan, bukan dari kiri. Berarti ini salah ya. Ini salah. Kalau 4 salah berarti jawabannya 1, 2, 3. Berarti frekuensi 2Hz ini berarti betul ya. Tapi kita cari juga cara mencari frekuensi itu. Lihat ini frekuensi ya. Berarti 2VF. 2VF itu akan sama 2VF itu akan sama dengan 4V ya. Maka bisa kita tulis 2VF itu akan sama dengan 4V. V-nya habis ya. Maka frekuensinya sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2 Hz ya. Jadi betul. Jadi 1, 2, 3 betul. Jadi jawabannya A. Begitu ya. Kita lanjutkan dengan nomor 22. Sama dengan yang tadi.
Berarti ini V-nya di luar. Maka kita bisa tulis Y sama dengan A sin 2V kali, berarti ini T-nya aja yang masuk ke dalam kan. Berarti T per T ditambah, karena di sini tambah juga kita pilih, kan bisa tambah bisa kurang ya. 2V-nya di luar ya, berarti tinggal X per lambda aja di sini. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Kalau panjang gelombang kan dari lambda ini ya. Lambdanya, panjang gelombang dan kecepatan. Berarti dapat kita tulis X per lambda itu akan sama dengan 2X, ya kan? Maka X-nya habis, maka lambdanya sama dengan 1/2. Satuannya dalam meter ya. Meter ini. Berarti 0,5 meter. Lambdanya 0,5 meter. Jadi ABC mungkin betul ya. Tinggal cari kecepatan. Untuk cari kecepatan kita harus cari apa juga ya. Periode boleh ya. Nih, periode boleh ini. Berarti 4T itu akan sama dengan 4T itu akan sama dengan 4T waktu ya. Bukan periode. Sama dengan T per T. Ya kan? Ini sudah identik ini dengan ini. Maka T-nya habis, maka T-nya berarti 1/4 ya. 1/4 sekon. Kecepatan itu V itu tentu sama dengan lambda per T. Lambdanya 0,5 bagi 1/4. Ini meter, ini sekon. Jadinya 0,5 kali 4 jadi 2 meter per sekon. Jadi yang betul adalah C ya, V-nya 2. Seperti itu. Nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi indikator soalnya diberikan beberapa pernyataan tentang gelombang berjalan. Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar. Jadi ini pernyataan. Jadi kalau soal seperti ini sebetulnya bagus ini lihat apa yang pernyataan ini aja, kalimat yang ini aja bagusnya dilihat. Pernyataan yang benar terkait dengan gelombang berjalan adalah, jadi yang mana yang pernyataan yang terkait dengan gelombang berjalan, seperti yang udah diulas di awal untuk pembahasan soal nomor 20 tadi ya, bahwasanya interferensi dari dua gelombang, perpaduan dari dua gelombang. Salah ya, dia tidak ada perpaduan gelombangnya jalan terus, tidak terjadi perpaduan gelombang. Berarti ini salah. Kalau satu salah, berarti yang mungkin betul adalah C dan D aja cuman. Kalau dua betul jawabannya C, kalau dua salah jawabannya D, berarti 4 saja yang betul. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat yang, berarti 2 aja kita lihat ya. Gelombang yang merambat pada tali tanpa terjadi pemantulan. Nah, ya, berarti ini betul. Kalau 2 betul, berarti 4 ikut betul ya. 4 pasti betul. Jadi amplitudo gelombang di setiap titik sama. Ini betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jadi C ya. Kita lanjutkan dengan nomor 24 ya. Nomor terakhir untuk soal gelombang berjalan ini. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak butuh medium untuk perambatannya dengan kelajuan perambatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kita udah tahu bahwa V itu kan S per T ya. Atau boleh ditulis lambda per T. Atau boleh ditulis kalau T-nya, waktu T kecilnya jadi periode, S-nya jadi lambda ya. Sudah satu panjang gelombang. Seperti disebut F ya, lambda kali F. Untuk gelombang elektromagnetik, kecepatan V ini adalah kecepatan cahaya ya, C ya. Jadi C sama dengan lambda per T atau sama dengan lambda F. Kan begitu. C itu konstan. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selalu segini besarnya. C itu. Maka katanya, jika amplitudo gelombang membesar, maka frekuensi gelombang mengecil. Jadi tidak ada kaitan dengan amplitudo di sini ya. Ini berarti salah ya. Jika panjang gelombang mengecil, jika frekuensinya mengecil, maka jika panjang gelombang mengecil, jadi kalau lambdanya mengecil, maka frekuensinya juga mengecil. Kalau saling-saling mengecil, tentu ini tambah hasilnya tambah kecil. Tidak mungkin ya. Salah berarti. Jadi 2 salah.
Sebetulnya kalau satu salah, dua salah, satu salah berarti jawabannya C dan D seperti tadi. Sekarang dua sudah salah pula, berarti jawabannya hanya 4 saja yang betul. Jadi jika panjang gelombang membesar, maka amplitudo membesar. Tidak ada kaitan dengan panjang gelombang ya, dengan amplitudo ya. Jika panjang gelombang membesar, maka periode gelombang juga. Jika panjang gelombang membesar, maka periode gelombang mengecil. Ini salah juga. Seharusnya panjang gelombangnya juga membesar ya. Jadi tidak masalah ini. Ini diperbaiki aja. Seharusnya jika panjang gelombang membesar, maka periodenya T-nya juga harus membesar. Ini harusnya diralat menjadi membesar juga. Jadi kalau ini diralat menjadi membesar, jadi betul ya. Kalau lambdanya membesar, T-nya juga harus membesar supaya hasilnya konstan ya. Kalau lambdanya mengecil, T-nya juga harus mengecil supaya perbandingannya tetap. Berbeda dengan frekuensi. Kalau frekuensinya membesar, tentu lambdanya harus mengecil supaya perkaliannya tetap segini. Jadi lambda dengan F berbanding terbalik. Untuk kecepatan cahaya ini, lambda dengan T sebanding itu berarti. Jadi nanti jawabannya D ya. Kalau ini diralat. Barangkali demikian aja untuk soal nomor. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.